pernikahan yang seharusnya penuh cinta, malah dimulai dengan keterpaksaan. Tapi, apakah setiap pernikahan yang dimulai dengan cara yang salah bisa berakhir dengan kebahagiaan? Saksikan perjalanan emosional Liana dan Adrian saat mereka mulai mencari arti cinta dan pengertian dalam pernikahan yang penuh ketegangan ini. Temukan bagaimana mereka berjuang untuk merubah nasib mereka, meski tak mudah. Jangan lewatkan kisah penuh haru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kebahagiaan serta kesehatan. Kali ini, kita akan menyimak kisah yang penuh emosi dan pelajaran hidup. Sebuah kisah tentang pernikahan yang dimulai dengan keterpaksaan, namun berakhir dengan pencarian kebahagiaan dan pengertian. Jangan lupa siapkan tisu, karena kisah ini akan menguras perasaan. Mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar hati kita diberkahi dengan kedamaian dan kasih sayang. Sholawat bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat kita membawa berkah dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna dan inspirasi seperti ini. Klik juga tombol loncengnya, supaya kamu selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Bergabunglah dengan keluarga besar kami, karena setiap kisah di sini bisa jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu pendapat kalian. Apa yang menurutmu akan terjadi dengan Liana dan Adrian? Apakah mereka akan menemukan kebahagiaan meskipun segala sesuatunya dimulai dengan keterpaksaan? Tulis komentar kamu di bawah dan jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberikan berkah dan kasih sayangnya. Ayo, mari kita sebarkan kebaikan. Aku, Liana, seorang perempuan muda yang memiliki impian sederhana, bekerja dengan keras dan membahagiakan orang tua. Sejak kecil, aku selalu berusaha menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan tekad itu, aku berhasil masuk ke sebuah perusahaan besar di Jakarta yang dikenal dengan reputasinya yang luar biasa. Namun, dunia kerja yang aku bayangkan tak seindah yang kutunggu. Awalnya, aku sangat antusias dengan pekerjaan baruku. Setiap pagi, aku datang dengan semangat dan penuh harapan. Tapi, semakin lama aku bekerja di sana, semakin aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan lingkungan ini. Ada kesenjangan yang jelas antara atasan dan bawahan, dan aku mulai merasakan ketegangan yang begitu terasa. Tak hanya masalah kerja, namun juga hubungan antar sesama karyawan. Semua tampak bersaing, berpura-pura bahagia, sementara di balik layar, perasaan tidak nyaman semakin meningkat. Namun, masalah besar muncul saat perusahaan kami menghadapi krisis keuangan. Semua pegawai mulai cemas karena rumor tentang pemutusan hubungan kerja, PHK, mulai beredar. Semua orang merasa ketakutan, termasuk aku. Aku sadar, meskipun aku bekerja keras, tak ada jaminan bahwa pekerjaanku akan aman. Semua berubah ketika aku dipanggil ke ruang kantor bos kami, Adrian. Adrian adalah sosok yang dikenal di perusahaan sebagai pria yang kejam dan penuh ambisi. Semua orang takut padanya, tak terkecuali aku. Dengan penampilannya yang selalu formal, wajah yang tegas, dan sikap yang dingin, ia bukanlah orang yang mudah didekati. Bahkan, seringkali aku merasa takut hanya dengan mendengar namanya disebut. Pada saat itu, aku hanya bisa berpikir, bagaimana bisa aku bertahan di sini? Di ruang kantornya, Adrian memberikan tawaran yang sangat mengejutkan. Liana, aku ingin kamu menikah denganku, katanya dengan nada yang sangat datar, seperti mengucapkan hal yang biasa. Aku terdiam, mencoba mengerti apa yang baru saja ia katakan. Apa maksudmu, bos? Tanyaku, suaraku bergetar karena kebingungan. Perusahaan sedang dalam kondisi buruk. Ada satu cara untuk menyelamatkanmu dan menjaga posisimu di sini. Menikahlah denganku, dan semua akan baik-baik saja. Kalau tidak, kamu akan kehilangan pekerjaanmu, jawabnya tanpa emosi. Tidak ada perasaan di balik kata-katanya. Itu adalah tawaran yang tidak bisa kutolak, meskipun hatiku menolak keras. Aku merasa terperangkap dalam sebuah permainan yang sangat tidak adil. Aku merasa hancur.
namun aku tidak punya pilihan lain. Aku sadar, jika aku menolak, pekerjaan ini akan hilang begitu saja. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, aku mengangguk. Setuju. Aku tidak punya pilihan, kan? Gumamku dalam hati, berusaha menenangkan diri meskipun hati ini sangat terluka. Pernikahan dengan Adrian bukanlah sesuatu yang aku impikan. Tidak ada rasa cinta, hanya rasa terpaksa dan ketakutan akan kehilangan masa depanku. Namun, aku tahu aku harus menjalani ini, demi pekerjaan yang sudah menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku mengorbankan banyak hal demi bertahan hidup dalam dunia yang keras ini. Aku tidak tahu apakah keputusan ini benar atau salah. Aku hanya bisa berharap, suatu hari nanti, aku bisa menemukan arti kebahagiaan yang sejati, entah itu bersama Adrian atau tanpa dia. Yang jelas, aku sudah memulai jalan yang tidak bisa aku mundurkan lagi. Pernikahan itu terjadi dengan sangat cepat. Aku, Liana, yang selama ini hanya seorang pegawai biasa, mendapati diriku terikat dalam pernikahan dengan seorang pria yang kejam, Adrian. Semua keputusan yang kubuat selama ini terasa seperti kehendak orang lain. Aku bukan lagi Liana yang bebas membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Aku adalah seorang wanita yang terjebak dalam janji yang tak bisa aku batalkan. Malam setelah pernikahan itu, aku kembali ke rumah yang tidak pernah terasa seperti rumah. Adrian hanya memberikan perintah dan arahan, sementara aku seperti boneka yang mengikuti setiap langkahnya. Meskipun kami sudah menikah, hubungan kami tetap sangat formal. Tidak ada kata cinta, tidak ada perhatian. Adrian hanya berbicara soal pekerjaan dan kepentingan perusahaan. Aku merasa seperti seorang pegawai yang hanya mendapatkan pekerjaan tambahan di rumahnya, dan itu sangat menyakitkan. Aku mencoba untuk berpura-pura bahagia, untuk terlihat kuat di luar, tapi di dalam hati, aku merasa kosong. Ketika malam tiba dan aku harus tidur di ranjang yang sama dengan Adrian, aku merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Di luar, aku mendengar suara angin yang berhembus pelan, sementara di dalam, aku merasa hampa. Tidak ada kehangatan, hanya ketegangan yang semakin membeku di antara kami. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai merasa semakin terjebak. Di kantor, aku masih bekerja keras, selalu berusaha untuk memenuhi setiap harapan Adrian. Namun, meskipun aku berusaha menunjukkan dedikasi yang lebih, ia tetap memperlakukanku dengan dingin. Tidak ada pujian, tidak ada rasa terima kasih atas usahaku. Semua yang aku lakukan tampak tidak cukup baginya. Setiap kali aku mencoba berbicara atau berbagi perasaan, Adrian hanya memberikan jawaban singkat, tanpa emosi, dan tanpa minat. Aku merasa seperti berada di dalam sebuah hubungan yang tanpa jiwa, sebuah hubungan yang terpaksa. Suatu hari, saat aku pulang dari kantor, aku mencoba membuka diri kepada Adrian. Aku berharap dia bisa menunjukkan sedikit kasih sayang atau perhatian, bahkan hanya sekedar mendengarkan. Namun, apa yang aku dapatkan justru semakin membuat hatiku hancur. Liana, kamu harus ingat siapa yang menyelamatkanmu dari PHK. Jangan pernah lupa itu. Kita menikah karena alasan yang jelas, dan itu bukan karena cinta. Kata-kata itu langsung menusuk hatiku. Aku merasa seperti semua pengorbanan yang aku buat selama ini sia-sia. Tidak ada cinta di dalam pernikahan ini, hanya kewajiban dan kewajiban semata. Aku merasa seperti aku sudah mati rasa, seolah-olah semua yang pernah aku impikan sudah hancur. Apa yang terjadi dengan impian pernikahan yang indah? Apa yang terjadi dengan cinta yang seharusnya ada dalam setiap pernikahan? Malam itu, aku terjaga hingga larut, merenung tentang hidupku yang penuh dengan keputusan yang dibuat tanpa pertimbanganku. Aku tidak bisa mengubah kenyataan ini. Aku hanya bisa bertahan dan berusaha menemukan cara untuk merasa hidup di tengah pernikahan yang mati. Mungkin, jika aku terus berjuang, aku bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang aku alami sekarang. Tapi aku tahu satu hal, aku harus menemukan cara untuk bertahan, baik dengan atau tanpa cinta dari Adrian. Aku merasa seperti aku sedang menjalani hidup orang lain. Semua ini terjadi karena aku terpaksa memilih pekerjaan dan kenyamanan finansial di atas kebahagiaan pribadi. Aku berharap, suatu saat nanti, aku bisa menemukan kembali diriku yang dulu, yang bebas memilih, yang bebas mencintai, yang bebas bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa mungkin,
di balik sikapnya yang dingin, Adrian juga sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Kami berdua terjebak dalam permainan kekuasaan yang sama. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada kesempatan bagi kami untuk berubah? Atau apakah kami hanya akan terperangkap dalam pernikahan yang tanpa cinta ini selamanya? Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin melelahkan. Aku, Liana, semakin terjerat dalam pernikahan yang tak pernah aku inginkan. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan hampa, melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Bangun, pergi ke kantor, bekerja keras, dan pulang ke rumah yang terasa seperti penjara emosional. Di luar, aku masih terlihat profesional dan tersenyum, tapi di dalam, hatiku semakin tenggelam. Di kantor, aku terus berusaha memberikan yang terbaik. Adrian, suamiku, tetap mempertahankan sikap dinginnya. Ia sering datang terlambat, jarang berinteraksi dengan karyawan lain, dan lebih memilih menyendiri di ruang kerjanya. Tak ada pujian, tak ada apresiasi atas kerja kerasku. Semua hanya berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab. Aku menjadi semakin terjebak dalam rutinitas tanpa arah. Aku tidak tahu apakah aku bekerja untuk karierku sendiri, atau hanya untuk menjaga agar pernikahan ini tetap berjalan. Namun, ada hal yang mulai mengganggu pikiranku. Di balik semua ketidakpedulian Adrian terhadapku, aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Terkadang, saat aku menghadapinya, aku bisa merasakan keraguan dalam dirinya. Ada saat-saat ketika ia menatapku dengan tatapan kosong, seolah sedang berjuang dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Aku ingin tahu lebih banyak, ingin mengerti mengapa ia begitu dingin dan terputus dari dunia luar. Pada suatu malam, setelah sekian lama hanya berbicara tentang pekerjaan, aku memberanikan diri untuk membuka topik yang lebih pribadi. Adrian, aku mulai dengan suara pelan. Apa yang sebenarnya kamu rasakan tentang pernikahan ini? Tentang kita. Ia terdiam sejenak, seolah memikirkan jawabannya. Tatapannya masih tajam, namun kali ini, aku melihat kilasan kebingungan yang samar di matanya. Liana, aku tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana harus merasakannya. Aku terperangkap dalam peran ini. Aku tidak tahu bagaimana mencintai seseorang. Aku hanya tahu bagaimana menjaga kekuasaan. Kata-kata itu menghantamku begitu dalam. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi dalam diri Adrian. Sesuatu yang lebih gelap dan tersembunyi. Aku menyadari bahwa ia bukan hanya terjebak dalam pernikahan ini. Ia juga terperangkap dalam dunianya sendiri, dalam kekuasaan yang ia bangun dan pertahankan selama bertahun-tahun. Aku pun merenung. Apakah sebenarnya Adrian juga mengalami kekosongan yang sama sepertiku? Apakah ia juga merasakan kesendirian yang mendalam, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya? Sebagai seorang yang terobsesi dengan kontrol, Adrian mungkin merasa bahwa ia harus mempertahankan kekuasaan atas segalanya, termasuk hubungan ini. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi lemah, bahkan dalam hal perasaan. Di luar dunia kami yang hampa, kehidupan terus berjalan. Aku mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam hatiku. Aku mulai menulis jurnal, mencari kedamaian dalam kesendirian, berusaha untuk tetap hidup meskipun aku merasa seolah-olah terperangkap dalam hubungan yang tidak bisa aku keluar. Terkadang, aku berharap ada kebahagiaan dalam hidupku yang lebih dari sekadar bertahan hidup setiap hari. Aku ingin merasakan cinta, kebahagiaan, atau sekadar kehangatan yang aku rindukan. Namun, di tengah bayang-bayang kekuasaan Adrian, itu terasa mustahil. Saat aku melihat Adrian di ruang kerjanya, aku sering bertanya-tanya, apakah ada sisi manusiawi yang masih ada dalam dirinya? Apakah ia akan pernah bisa membuka hatinya untuk seseorang? Bahkan jika itu aku? Aku merasa sangat terisolasi, tetapi aku juga tahu bahwa meskipun hubungan kami tanpa cinta, kami berdua sedang berjuang dengan cara yang berbeda. Adrian mungkin tidak menyadari, tetapi ada sedikit ruang dalam dirinya yang mungkin bisa diisi dengan kasih sayang, jika kami berdua bisa membiarkan diri kami saling memahami. Namun, setiap kali aku melihat sikapnya yang penuh kontrol, aku merasa ragu. Apakah aku benar-benar bisa mempercayainya? Apakah ia mampu membuka hatinya dan menerima cinta? Atau apakah aku hanya akan terus terperangkap dalam bayang-bayang kekuasaannya? Semua itu tetap menjadi pertanyaan yang menggantung, tak terjawab, dan semakin membuat aku merasa hampa. Malam itu, setelah sekian lama menjalani kehidupan yang monoton dan penuh tekanan, aku,
Liana, akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi kenyataan yang telah lama kutangguhkan. Aku merasa seperti hidup dalam kebohongan besar. Semua yang terjadi sepertinya hanya berlangsung karena kewajiban, bukan karena keinginan hati. Setiap hari aku melihat Adrian, suamiku yang kejam dan dingin, tetapi aku tak pernah benar-benar merasa terhubung dengannya. Bahkan, hubungan kami yang sudah terjalin dengan pernikahan itu pun terasa seperti rutinitas belaka, kosong tanpa kedalaman emosional. Aku tahu, ini adalah titik kritis dalam hidupku. Jika aku terus hidup dalam kebingungan ini, aku mungkin akan kehilangan diriku sendiri. Namun, untuk berbicara dengan Adrian tentang perasaan ini terasa begitu menakutkan. Sebagai seorang wanita yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, aku bertanya-tanya apakah ada jalan keluar, atau apakah aku akan terus terperangkap di dalamnya. Adrian selalu begitu tegas dan dingin. Sulit untuk membaca apa yang ada dalam pikirannya. Aku merasa tidak pernah bisa memahami suamiku dengan benar. Dan semakin lama, ketidakpahaman itu semakin menghalangi kami untuk memiliki hubungan yang sehat. Pada suatu malam, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung dengannya. Meski aku tahu itu bukanlah percakapan yang mudah. Aku menunggu sampai ia selesai bekerja di ruang kerjanya. Dan ketika dia menoleh ke arahku, aku bisa melihat kelelahan di wajahnya. Namun, masih ada ketegasan yang sama, seperti tidak ada ruang untuk perasaan atau emosi di sana. Aku mulai membuka percakapan dengan hati-hati. Adrian, aku ingin kita bicara, kataku dengan suara yang tenang, meskipun hati ini berdegup kencang. Adrian mengangguk pelan, namun ia tetap duduk di kursinya, memandangi layar komputernya. Ada apa, Liana? Jawabnya, suaranya masih terdengar kaku. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu rasakan tentang pernikahan ini? Tentang kita. Pertanyaan itu menggantung di udara, dan aku menunggu jawaban darinya, meskipun aku tahu itu bukan pertanyaan mudah baginya. Ada keheningan yang panjang sebelum Adrian akhirnya mengalihkan pandangannya dariku dan menatap keluar jendela kantornya. Perasaan? Aku tidak tahu harus bagaimana dengan perasaan. Semua ini terjadi karena keadaan. Liana, aku menikahi kamu karena itu yang harus dilakukan. Tidak ada yang lebih dari itu, jawabnya dengan nada datar, seolah itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Seketika, hatiku terasa teriris. Semua perasaan yang selama ini kutahan, seperti sebuah dam yang pecah. Aku bisa merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya, seolah menegaskan betapa terperangkapnya kami berdua dalam sebuah pernikahan yang tanpa cinta. Aku merasa seperti aku bukanlah orang yang ia cintai, melainkan hanya bagian dari strategi besar dalam hidupnya, sebuah kewajiban, sebuah jalan untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik perkataan Adrian. Mungkin, dia juga merasa terjebak dalam kehidupannya yang penuh ambisi dan kontrol. Aku bisa melihat sedikit kebingungan dalam tatapan matanya, seperti ada bagian dari dirinya yang ingin melawan, tapi tidak tahu caranya. Aku merasakan kesedihan yang mendalam ketika aku menyadari bahwa kami berdua terjebak dalam rutinitas tanpa pilihan. Mungkin kami berdua bukanlah siapa yang kami inginkan, tetapi hanya versi dari apa yang seharusnya kami lakukan. Apa yang harus aku lakukan, Adrian? Tanyaku, suara hampir berbisik. Aku merasa semakin jauh darimu setiap harinya. Kita tidak bisa terus begini. Adrian terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Tatapan kosongnya tetap ada. Namun kali ini aku bisa merasakan sedikit ketidakpastian di dalam dirinya. Dia akhirnya berdiri dan berjalan mendekatiku, namun tetap menjaga jarak. Aku tidak tahu jawabannya. Liana, aku juga terjebak dalam peran yang harus aku jalani. Aku tidak pernah diajarkan bagaimana cara mencintai dengan benar. Sungguh, itu adalah kata-kata yang tak pernah aku duga dari dirinya. Meskipun ia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, aku bisa merasakan ada sedikit kelembutan dalam dirinya yang mulai terbuka. Mungkin, kami berdua bisa saling memahami lebih dalam jika kami berusaha lebih keras. Namun, apakah aku bisa terus bertahan dalam hubungan yang masih penuh dengan kebingungan ini? Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Aku sadar, tidak ada jaminan bahwa kami akan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan ini. Namun, satu hal yang aku tahu pasti,
Aku harus memilih untuk mencari kebahagiaan dalam diriku sendiri, bukan bergantung pada orang lain untuk memberikannya padaku. Aku tidak tahu apakah kita akan bisa berubah, Adrian. Tapi, aku ingin mencoba. Untuk diriku sendiri, dan mungkin untuk kita berdua, ujarku dengan suara yang lebih yakin. Adrian hanya menatapku, lalu mengangguk perlahan. Meskipun jawabannya tidak memberikan kejelasan, aku merasa ada sedikit harapan yang mulai tumbuh. Kami berdua mungkin belum tahu jalan keluar, tetapi aku tahu kami harus mencoba untuk mencari cara agar pernikahan ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga kesempatan untuk menemukan kembali diri kami. Pernikahan kami, yang dimulai dengan keterpaksaan, kini memasuki babak baru. Meskipun masih ada banyak ketegangan, kebingungan, dan ketidakpastian di antara kami, aku, Liana, mulai merasakan perubahan yang perlahan muncul. Adrian, suamiku yang dingin dan penuh kekuasaan, yang selama ini aku anggap terputus dari perasaan manusiawi, mulai menunjukkan sisi-sisi dirinya yang sebelumnya terkubur dalam kebisuan. Namun, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kami berdua masih terjebak dalam kebiasaan dan rutinitas yang tidak sehat. Aku masih merasakan ketegangan yang menghangatkan udara di antara kami setiap kali kami berada di rumah bersama. Kami tidur di ranjang yang sama, berbicara dengan jarak yang semakin lebar. Namun ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Itu bukan cinta, setidaknya bukan cinta yang kami impikan, tetapi ada sedikit ruang untuk pemahaman dan pengertian. Setiap kali aku melihat Adrian, aku menyadari bahwa meskipun ia sulit untuk membuka diri, ada bagian dari dirinya yang ingin berubah. Ia mulai berbicara lebih banyak tentang perasaannya, meskipun terkadang kata-katanya terdengar kaku dan sulit. Mungkin kami berdua tidak tahu bagaimana cara mencintai satu sama lain, tetapi kami mencoba untuk belajar. Pada suatu sore, setelah aku selesai bekerja, Adrian datang menghampiriku. Ia duduk di sampingku, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih lembut daripada yang biasa aku lihat. Liana, ia mulai dengan suara pelan, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa terjebak. Aku tahu aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencoba. Aku mulai memahami bahwa kekuasaan bukanlah segalanya, dan mungkin ada hal-hal yang lebih penting dalam hidup ini. Aku terdiam, mendengar kata-kata itu yang sangat jarang keluar dari mulutnya. Selama ini, aku hanya mengenal Adrian sebagai sosok yang keras, yang hanya melihat dunia dengan kacamata bisnis dan kekuasaan. Tetapi kali ini, ia berbicara dengan nada yang lebih manusiawi, yang memberikan harapan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberikanmu kebahagiaan, Liana, lanjutnya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan mencoba menjadi lebih baik. Mendengar kata-kata itu, aku merasakan campuran perasaan. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya ada pengakuan dari Adrian tentang ketidakmampuannya selama ini untuk membuka diri. Namun, di sisi lain, aku merasa cemas. Apakah kata-kata itu akan menjadi kenyataan? Atau hanya sekedar janji yang akan tetap tergantung di udara? Aku juga tidak tahu, Adrian, jawabku dengan lembut. Tapi, mungkin kita bisa mencoba untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Mungkin kita tidak bisa langsung berubah, tetapi kita bisa belajar untuk saling mengerti dan memberi ruang bagi perasaan kita. Kami berdua terdiam, duduk di sana tanpa kata-kata untuk beberapa saat. Meskipun kami tidak memiliki jawaban pasti tentang masa depan, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh di antara kami. Mungkin, meskipun pernikahan kami tidak dimulai dengan cara yang indah, kami masih memiliki kesempatan untuk mengubah arah hidup kami. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lega. Kami berdua tidak harus memiliki semua jawaban, tetapi yang terpenting adalah kami mau berusaha. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, bukan cinta yang sempurna, tetapi sebuah usaha bersama untuk menemukan kebahagiaan dalam diri kami masing-masing. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku percaya bahwa apapun yang terjadi, kami sudah mulai mengambil langkah pertama menuju perubahan. Pernikahan kami, yang semula hanya sebuah kewajiban, kini mulai berkembang menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan. Kami belum tahu bagaimana kisah ini akan berakhir, tetapi setidaknya ada kemauan untuk berubah, untuk saling menghargai, dan untuk menemukan kembali makna kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe,
like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa untuk menulis sholawat di komentar. Semoga setiap langkah kita diberkahi. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat bagi kita semua.